Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami hari yang baru. Kami percaya Roh Kudus ada pengharapan baru bagi kami. Ada kehidupan bagi kami. Karena Engkaulah batu hidup itu Bapa. Saatnya Bapa kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Itu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi jalannya pemberita firman Tuhan. Engkau juga mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau juga mengurapi setiap kami. Engkau juga mengurapi ruangan di mana kami berada. Kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami. Kami butuh lawatan, kami butuh urapan, kami butuh Engkau Bapa. Berhadiratlah bagi kami semua. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi salam buat kita semua. Salam. Shalom, Bu. Iya, firman Tuhan dengan tema terjaga. Firman Tuhan dengan tema terjaga. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita mengetahui bahwa terjaga punya arti. Terjaga artinya terbangun dari tidur, dalam keadaan sadar, dalam keadaan awas, tidak menjadi lengah. Itu arti daripada terjaga. Terjaga artinya terbangun dari tidur, dalam keadaan sadar, dalam keadaan awas, tidak menjadi lengah. Faktor-faktor yang membuat seseorang tidak terjaga. Ada beberapa faktor, diantaranya rutinitas yang mengakibatkan seseorang, ya akibat rutinitas tadi, kelelahan, ya, kesibukan, dan juga kepuasan daging. Ya, faktor-faktor ini membuat seseorang tidak terjaga. Ya, inilah keadaan manusia pada hari-hari terakhir. Ya, kita banyak melihat ya keadaan yang terjadi pada manusia pada hari-hari terakhir. Ingat, kita ini sekarang sudah berada di penghujung zaman. Manusia menjadi egosentris, ya, mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli orang lain. Kasihnya menjadi dingin, bahkan menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih. Secara lahiriah, mereka beribadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Itulah yang terjadi. Ya, hal inilah yang dimanfaatkan iblis untuk menarik kita jauh dari Allah. Nah, inilah yang harus kita waspadai sebagaimana ayat nats kita di awal tadi, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Faktor-faktor tadilah yang akan menarik sebanyak mungkin manusia jauh dari Allah kalau kita tidak terjaga. Ingat, Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ini telah dibenarkan dengan darah Kristus. Artinya bahwa di mulut kita ada kuasa. Di dalam diri kita ada otoritas dari bawah Allah. Yang harus kita lakukan supaya kita tetap dalam keadaan terjaga adalah lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Ya, karena di mulut kita ada kuasa, kita harus melawan segala tipu muslihat iblis, kita harus melawan segala tipu daya dosa, kita harus melawan segala panah api si jahat. Itulah yang terjadi pada hari-hari terakhir. Iblis akan berusaha menggencarkan segala cara untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Ya,
supaya kita tidak terseret lebih jauh. Dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 9a, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Kita perlu iman yang teguh untuk menangkis segala siasat si iblis, untuk menangkis segala tipu muslihatnya, untuk menangkis segala tipu dayanya, supaya hati kita, jiwa kita, roh kita tetap terjaga pada hari-hari terakhir. Kita harus melawan, kita harus menangkis semua serangan daripada si jahat. Kita harus memiliki kesadaran penuh, tidak ada pembiaran-pembiaran, tidak ada pengabaian-pengabaian. Ingat, musuh kita adalah iblis, tapi jangan salah, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita harus menangkis itu semua, baik tipu muslihat iblis maupun diri kita sendiri. Kita harus tangkis. Jika kita lemah, jika kita lengah, kita harus bangkitkan diri kita. Kita harus kuatkan diri kita. Kita harus semangati diri kita. Tapi kalau kita sudah mulai kendor, kita adakan pembiaran, kita adakan pengabaian, cepat atau lambat kita akan mudah terseret, bahkan semakin jauh dari hadapan Allah. Ingat, pembiaran-pembiaran tadi itu tidak adanya kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Jika itu terjadi terus-menerus, akan tumpul panca indera rohani kita. Jika itu terjadi terus-menerus, maka akan mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian rohani adalah terputusnya komunikasi kita dengan Tuhan, terputusnya relasi kita dengan Tuhan. Inilah yang harus membuat kita untuk bangkit, untuk kita tetap terjaga, untuk kita tetap tersadar, untuk kita awas dalam segala hal. Awas dari setiap penjuru yang ada. Karena iblis sedang mencari celah jika kita menjadi lemah, jika kita menjadi putus asa. Ada 3 faktor penting yang harus kita lakukan supaya kita tetap dalam keadaan terjaga. Yang pertama, berjaga-jaga sambil berdoa. Ini poin penting. Karena dengan kita berdoa, artinya kita kebergantungan penuh kepada segala sumber penghidupan. Kita bergantung penuh kepada yang empunya kita. Karena sumber yang sesungguhnya hanyalah dari Tuhan. Sumber penghidupan, sumber kasih karunia, sumber penghiburan, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita. Tapi jika kita sudah mulai kendor dalam hal berjaga-jaga, dalam hal berdoa, maka cepat atau lambat kita akan mengalami yang namanya kematian. Matius 26 ayat 40b dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja setiap harinya? Ini yang harus kita pupuk, ini yang harus kita semangati, ini yang harus kita bangkitkan. Roh kita harus dibangkitkan. Roh kita ini harus dipupuk. Roh kita ini harus disirami. Roh kita juga harus dirawat. Supaya apa? Roh kita tetap terjaga. Mulai berdoa untuk keluargamu, lingkunganmu, kotamu, pulaumu, bangsamu, bahkan bangsa-bangsa. Itu harus dimulai dari diri kita. Bangun diri kita di dalam roh. Kuatkan diri kita di dalam roh. Karena kecenderungan manusia adalah mengalami yang namanya pengabaian-pengabaian tadi. Ya, kita mulai berdoa untuk keluarga kita, gereja kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, generasi. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Tidak menjadi boring ketika kita berdoa. Tidak menjadi jenuh ketika kita berdoa. Tidak menjadi bosan ketika kita berdoa. Kalau ada kebosanan, kejenuhan di dalam diri kita, ada something wrong di dalam diri kita. Ada yang tidak beres di dalam diri kita. Karena kita tidak bisa lari dari hal itu. Karena nafas hidup kita, nafas orang percaya adalah berdoa. Ya, berjaga-jaga sambil berdoa. Itulah yang telah diteladankan Tuhan kepada kita. Ketika Yesus akan berdoa,
Dia melihat 3 muridnya justru tertidur. Inilah yang harus kita bangkitkan. Bangkit dari tidur kita. Bangkit dari kelemahan kita. Bangkit dari itu semua. Supaya kita tetap terjaga di hadapan Tuhan. Apa yang sekarang sedang melanda? Mungkin kota kita. Ya, kita ada sesuatu yang melanda, ada sesuatu yang mencengkeram kota kita. Ya, kalau di Bekasi ini, ya, yang kecenderungannya itu roh kejahatan, roh pembunuhan, roh pembuangan bayi-bayi, roh aborsi, roh percinahan, roh kemiskinan, roh kebodohan, roh perbudakan. Ini yang harus kita patahkan. Bahkan di firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 7. Kesejahteraan kotamu, kesejahteraan kita juga. Kita harus berkati kota kita. Tapi sebelumnya kita patahkan dulu setiap roh-roh yang membelenggu kota kita. Atau yang membelenggu rumah kita. Atau yang membelenggu lingkungan kita. Atau yang membelenggu pulau kita. Atau yang membelenggu bangsa kita. Sehingga ketika kita melepaskan blessing, melepaskan salom, maka kesejahteraan yang ada di tempat di mana kita berdiri, di mana kita berada, juga menjadi kesejahteraan kita. Yang kedua, tinggal dalam hadirat Tuhan. Dengan kita tinggal dalam hadirat Tuhan, sesungguhnya kita sedang menghadirkan Tuhan. Melalui apa? Pujian penyembahan. Jadikan itu juga gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita punya mezbah yang benar bersama Tuhan, ketika kita punya keintiman dengan Tuhan secara kontinu, maka roh kita juga terbangun. Melalui hadiratnya kita mengalami kelepasan, kita mengalami kelegaan, kita mengalami pemulihan. Bahkan kita dibaharui. Dan itulah yang Tuhan mau. Biarlah itu juga menjadi gaya hidup kita. Hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan selalu. Dimanapun, kapanpun kita berada. Gak mesti harus di tempat khusus, tapi dimanapun saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita masak pun, Roh Kudus juga bisa bekerja. Kita bisa menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan satu kesukaan saya, ketika saya berada di angkot misalnya, atau ketika saya naik ojol, itulah satu kesempatan saya untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ini ada kesaksian nyata, ya. Waktu itu ada satu driver ojol, ya. Rupanya saya sudah 2 kali naik ojol itu. Dia sendiri yang bilang, saya masih ingat cerita ibu. Ibu menyemangati saya. Dengan hal-hal yang simpel seperti itu, kita juga bisa bersaksi. Kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Hadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Di mobilkah, di angkotkah, di stasiunkah, atau di manapun. Hadirkan Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bagaimana suasana sorgawi juga boleh melingkupi tempat di mana kita berada. Yang ketiga, yang terakhir, kita ada dalam komunitas yang tepat. Bersyukur kita ada di The Chosen One Ministry. Dengan adanya komunitas yang tepat, yang sehat, yang benar, maka iman kita, roh kita juga tetap terjaga. Ya, kita bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Kita bisa saling menasihati. Kita bisa saling memberkati dan juga saling mendoakan. Firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, di situ kita bisa mengalami jamahan Tuhan dengan adanya komunitas ini. Seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu, bagaimana sempat kepikiran di pikiran saya untuk 1 bulan penuh vakum dulu dari pelayanan. Tapi ketika saya masuk dalam ibadah dengan orang-orang kudusnya, justru Roh Kudus menjamah saya melalui pujian penyembahan. Roh Kudus bisa berbicara buat kita. Roh Kudus bisa bekerja buat kita. Sepanjang kita tetap dalam koridornya. Sepanjang kita tetap di dalam relnya. Sepanjang kita tetap di dalam terang firman-Nya. Firman Tuhan bisa mengubahkan. Firman Tuhan bisa membaharui. Firman Tuhan bisa memperbaiki kelakuan kita.
Firman Tuhan juga bisa menyadarkan kita untuk kembali ke dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Inilah yang Tuhan mau pada hari-hari terakhir. Roh kita, jiwa kita, hidup kita tetap terjaga sampai di garis akhir. Dan kita boleh mendapatkan perkenanan yang dari Tuhan. Dan Tuhan boleh berkata pada akhirnya nanti, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya akan simpulkan sekali lagi bahwa terjaga sangatlah penting bagi kita orang percaya. Janganlah kita seperti 5 gadis bodoh yang tidak terjaga sampai di garis akhir. Janganlah kita seperti 5 gadis bodoh tadi, ya, bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Gimana caranya gitu loh. Rohnya tetap terjaga. Tapi biarlah kita tetap punya pelita dan juga minyak yang selalu terjaga. Artinya ada pengurapan Tuhan. Ada Roh Kudus yang selalu mengurapi kita. Ada Roh Kudus yang terus menghidupkan semangat kita, gairah kita, pengharapan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terjaga artinya kita terbangun dari tidur. Jangan tidur pulas. Jangan tidur pulas. Kita harus bangkit. Kita harus semangati lagi. Kita harus kuatkan lagi. Kita harus semangati lagi. Roh Kudus mau kita menjadi orang-orang yang tetap terjaga. Terjaga di segala penjuru. Terjaga di segala keadaan. Dalam keadaan sadar. Dalam keadaan awas. Artinya kita melek. Tidak tertidur. Dan tidak menjadi lengah. Faktor-faktor yang membuat seseorang tidak terjaga. Rutinitas. Kesibukan, kepuasan daging, itu yang membuat kita lengah, itu yang membuat kita lemah, dan itu yang membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Karena daging dan roh itu berbeda adanya. Tapi kalau Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Ingat, kita sedang berada di penghujung zaman. Ya, Tuhan mau supaya kita kembali ke koridornya, kembali ke terang firman-Nya, kembali kepada kehendak dan rencananya. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mencari celah. Dan dia akan memanfaatkan keadaan itu untuk menghancurkan, mematikan kita. Bagaimana caranya? Kita harus lawan. Kita harus menangkis dengan otoritas dari bawah yang dari Tuhan. Kita katakan tidak kepada dosa, tapi iya kepada kehendak Allah. Ingat, iblis akan terus mencari celah. Tapi sepanjang kita tetap di dalam keadaan terjaga, iblis tidak bisa menghancurkan kita. Mari lakukan 3 faktor penting supaya kita tetap dalam keadaan terjaga. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Berjaga-jaga sambil berdoa. Dan itu juga yang kami pupuk. Ya, sekalipun mungkin tidak ada dukungan. Minimal 2 orang saja. Dengan kita berdua, ada unity, ada kata sepakat, maka Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, melampaui akal pikiran kita. Yang kedua, tinggal dalam hadirat Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dengan menghadirkan Tuhan, kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita boleh melihat bagaimana tangan Tuhan menjamah kita. Di saat kita lemah, kita dikuatkan. Di saat kita bimbang, kita diteguhkan. Di saat kita mengalami jalan buntu, kita diberikan jalan keluar. Di saat kita sakit, Tuhan pulihkan kesehatan kita. Ada pemulihan yang sempurna yang dari Tuhan ketika kita ada dalam hadiratnya. Ketika jalan kita terseok-seok atau tersesat, Tuhan kembalikan kita ke jalan yang benar. Dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, kita ada dalam komunitas yang tepat. Karena dengan ada dalam komunitas yang tepat, kita boleh saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan, dan juga saling memberkati di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah boleh memberkati kita, mari bangkit, dan kita tetap roh kita terjaga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena kami punya Tuhan Yesus Kristus, kami punya Roh Kudus, kami punya Bapa yang selalu mengingatkan langkah-langkah kami, selalu mengingatkan jalan-jalan kami ketika kami tersesat, ketika kami terseok, ketika kami jauh dari hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui hati nurani, melalui firman Tuhan, melalui peristiwa, supaya kami tersadar, supaya kami terjaga. Dan itulah yang Tuhan mau, supaya kami tetap terjaga sampai di garis akhir, dan kami didapati tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai terhadap kami. Bila Roh Kudus terus mengurapi kami, menyertai setiap kami, dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi semua kami yang hadir pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami. Bila ada di antara kami sedang berbeban berat, Engkau jawaban atas setiap pergumulan kami. Bila ada di antara kami sedang mengalami tekanan, himpitan, Engkau Tuhan pasti memberikan jawaban yang tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.